Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait perencanaan jangka pendek atau lebih kita kenal yaitu BEP. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian perencanaan jangka pendek atau BEP. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, dan serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Next, selanjutnya yaitu pengertian break-even point atau BEP. Dalam istilah akuntansi, balik modal bisa diartikan sebagai return of investment, di mana yang dihitung adalah modal yang Anda keluarkan untuk menjalankan bisnis sehingga mampu memberikan keuntungan pada jangka waktu tertentu. Sedikit berbeda dengan balik modal, break-even point lebih memperhatikan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan berdasarkan aktiva tetap dan tidak tetap. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, break-even point atau BEP merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, atau yang disebut dengan titik impas. Lebih jelasnya, harap pada bukunya Analisis Atas Laporan Keuangan tahun 2004 menjelaskan bahwa BEP merupakan kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Itu artinya semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. Kemudian di sini ada fungsi perhitungan break-even point atau BEP. Yang pertama itu, pengusaha mampu menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Hal ini akan membantu perusahaan memproyeksikan laba maksimumnya. Yang kedua, pengusaha bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Contohnya, mengurangi beban yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Hal ini karena nilai BEP dengan harga produk dan laba memiliki hubungan linier. Itu artinya jika salah satu nilai tinggi, maka elemen lainnya juga tinggi. Yang keempat, yaitu mampu mengetahui perubahan laba sehingga perusahaan bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan penjualan. Dan yang terakhir, pengusaha dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. Kemudian ada komponen pembentuk break-even point. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang nilainya tidak pernah berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel bisa saja meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan. Yang ketiga ada harga jual atau price. Harga jual merupakan besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin.
Harga jual biasanya dihitung per unit setelah produksi. Yang terakhir ada pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan atau penghasilan merupakan perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Jumlah pendapatan didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Dan di sini ada perhitungan break-even point atau BEP, yaitu ada 3 metode. Yang pertama ada metode persamaan. Di sini metode persamaan merupakan metode yang digunakan berdasarkan laporan laba rugi. Rumus pertama yang digunakan untuk mengetahui beberapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi itu untuk mencapai BEP, yaitu bisa langsung kita lihat di sini. Lebih lanjut, ini ada rumus pertama, kedua, dan selanjutnya. Bisa langsung nanti di searching saja. Yang kedua yaitu metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri adalah selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Dengan menggunakan metode ini, pengusaha dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur hasil dari penjualan terhadap keuntungan. Yang ketiga itu ada metode grafik. Selain dengan metode persamaan BEP atau break-even point dapat digambarkan melalui metode grafik. Di sini ada grafik BIP akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Ini sebenarnya ada gambarnya, nanti bisa lihat lebih lanjut. Oke, kita berada di akhir template. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dapat memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.